Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Alana Kolbi dengan NIM 1905608 dari Pendidikan Bahasa Jepang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan pendidikan. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa. Definisi kepemimpinan menurut ahli. Kepemimpinan merupakan proses yang dapat mengontrol manusia berdesak-desakan untuk mengejar tujuan bersama, yang dikelola melalui interaksi berbagai perbedaan individu oleh domination dan figures. Pendidikan. Di lapangan, pendidikan memiliki arti apa dan di mana kepemimpinan itu berlangsung. Kepemimpinan pendidikan berarti kemampuan untuk menggerakkan, mengajak, mempengaruhi, mendorong pelaksanaan pendidikan sehingga hasil yang didapat sesuai dengan ekspektasi atau tujuan dari pendidikan itu sendiri. Fungsi kepemimpinan. Pertama, membantu terciptanya suasana persaudaraan. 2. Membantu untuk mengorganisir diri. 3. Membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. 4. Bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama. 5. Bertanggung jawab untuk melatih kelompok. Selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada otoriter. Kepemimpinan ini berarti pemimpin merupakan seorang diktator. Apa yang dikatakan pemimpin harus dituruti. Apapun keputusan harus diambil menurut pemimpin itu. Semuanya mutlak. Dan yang kedua ada laissez-faire. Berasal dari bahasa Prancis. Roughly translate as leave alone. Memiliki arti semakin tidak terlibat, pemimpin akan semakin baik organisasinya. Dalam hal ini yaitu pendidikan. Yang ketiga ada demokratis. Semuanya harus didiskusikan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Hasil dari semua diskusi atau musyawarah harus bisa diterima oleh semua anggota. Pemimpin juga tidak boleh memaksakan kehendaknya. Lalu ada pseudo-demokratis. Bisa diibaratkan sebagai memakai topeng. Pemimpin bertingkah seperti anggotanya punya hak dan kuasa atas keputusan yang akan diambil. Tetapi sebetulnya semua keinginan dan pendapat pemimpin itu harus dipenuhi dalam artian dalam proses musyawarah atau rembukan, pemimpin akan memanipulasi berjalannya musyawarah, akan menggiring topik pembicaraan agar hasil yang dicapai sesuai dengan keinginannya. Lalu ada syarat-syarat kepemimpinan pendidikan. Yang pertama ada rendah hati dan sederhana. Yang kedua bersikap suka menolong. Bisa diartikan pemimpin harus punya empati dan simpati yang tinggi. Yang ketiga, sabar dan memiliki kestabilan emosi. Seorang pemimpin harus selalu memiliki kepala dingin. Dan juga tidak boleh temperamen. Selanjutnya, percaya diri. Bisa diartikan, pemimpin harus punya self-image, self-worth, dan self-confidence yang stabil dan tidak tergoyahkan. Selanjutnya, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Yang terakhir, ada keahlian
dalam jabatan. Keterampilan apa sih yang harus dimiliki pemimpin? Yang pertama, pastinya ada keterampilan dalam memimpin. Yang kedua, keterampilan dalam hubungan insani atau Islamnya hablum minan nas, interpersonal relation. Yang ketiga, ada keterampilan dalam proses kelompok. Yang keempat, keterampilan dalam administrasi personel. Kaz mengemukakan 3 keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Yang pertama ada human relation skill, yang kedua ada technical skill, dan yang ketiga ada conceptual skill. Pendekatan dalam teori munculnya pemimpin. Yang pertama ada teori genetis. Leaders are born, not made. Pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Teori ini percaya bahwa pemimpin itu memiliki bakat, potensi, dan pembawaan dari sejak lahir. Tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Yang kedua, ada teori sosial. Leaders are made, not born. Teori ini percaya bahwa pemimpin bisa muncul ketika diberi kesempatan dan sesuai dengan lingkungan dan waktunya. Pemimpin bisa dibina dan diasah. Yang ketiga, ada teori ekologis. Teori ini percaya bahwa pemimpin itu membawa bakat, potensi, dan pembawaan dari lahir. Tapi disesuaikan juga dengan lingkungan dan waktunya. Bisa diasah juga dan bisa dibina. Jadi teori ekologis ini seperti penggabungan antara teori genetis dan sosial. Dan yang keempat ada teori situasi. Teori ini percaya bahwa pemimpin itu bisa muncul ketika dalam situasi tertentu. Dia memiliki kelebihan yang dibutuhkan dalam situasi tertentu saja. Dan bila situasi lain, dia bisa saja cuma menjadi pengikut. Siapakah yang disebut pemimpin pendidikan? Setiap orang yang memiliki kemampuan dan wewenang untuk menggerakkan dan mengkoordinasikan staf pendidikan ke arah peningkatan atau perbaikan mutu pendidikan dan melaksanakan fungsi pendidikan, maka ia tergolong sebagai pemimpin pendidikan. Seperti guru, wali kelas, kepala sekolah, pengawas kepala kantor bidang pendidikan pada semua tingkatan, rektor, dekan, ketua jurusan, dan masih banyak lagi. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Fungsi utama kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan ialah menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru dapat mengajar dan siswa-siswa dapat belajar dengan baik. Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang sudah saya sebutkan tadi, kepala sekolah harus memiliki pendidikan dan pengalaman yang diperlukan bagi seorang pemimpin pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.